Banyuwangi punya cerita lagi teman-teman. Ya, salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini, selain menyimpan wisata alam yang sangat luar biasa dan mempesona, pemandangan-pemandangan alam perbukitan serta laut serta taman-taman wisata yang sangat amazing dan memanjakan mata, ternyata juga menyimpan situs-situs atau tempat wisata religi teman-teman. Salah satunya yang berada di Kecamatan Glemor. Ya, Glemor yang dimana di daerah lereng Gunung Raung, di tepatnya di Pura Agung Gumuk Kancil. Di sana banyak sekali menyimpan tempat-tempat bersejarah yang mengandung nilai-nilai religi teman-teman, terutama untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Dan yang pertama akan saya bahas adalah Beji teman-teman. Ya, Beji itu merupakan mata air alami yang ditemukan sekitar tahun 1990-an teman-teman. Sebelumnya mata air ini tertimbun hutan lindung. Sumber urip ini merupakan mata air alami yang keluar dari batu loh. Sejak tahun 2007, umat Hindu setempat membangun kawasan ini secara swadaya teman-teman. Tepat di antara mata air utama didirikan sebuah arca Dewi Gangga yang membawa kendi. Lalu dari sumber utama air dialirkan menggunakan 8 kepala naga. Aliran air tersebut kemudian diarahkan ke persawahan warga. Tempat ini biasanya digunakan sebagai mendak tirta teman-teman, mengambil air suci kalau umat muslim itu wudhu. Nah, hampir setiap hari loh ada pengunjung datang kemari. Rata-rata mereka berziarah spiritual. Kemudian dari lokasi sumber mata air atau Beji, sekitar 1 km ke arah utara itu ada juga Watu Gantung teman-teman. Nah, untuk mencapai ke tempat ini teman-teman bisa menggunakan sepeda motor, untuk mobil tidak bisa teman-teman. Watu Gantung itu adalah batu yang menggantung. Tempat ini juga diyakini masih berkaitan dengan perjalanan Resi Markandeya. Lokasi lainnya, Pura Puncak Gunung Raung dan Pura Gili Mulya. Dua tempat suci ini berlokasi di bawah Candi Agung Gumuk Kancil teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah Candi Agung Gumuk Kancil. Ya, Candi Agung Gumuk Kancil ini terbuat dari batu andesit loh teman-teman, yang konon didatangkan dari puncak Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Agung di Bali. Ini dibangun tahun 2001 teman-teman. Dan arsiteknya adalah tokoh spiritual Kejawen yang juga juru kunci Candi Prambanan Yogyakarta, Dul Hamid Jayaprana namanya teman-teman. Dan berdirinya candi ini bertepatan dengan Purnama Kanem Penanggalan Jawa. Candi yang berdiri di lahan seluas 25 are itu dilengkapi dengan arca Maharesi Markandeya, karena memang di daerah sini adalah petilasan dari Maharesi Markandeya teman-teman. Semuanya itu berbahan baku batu Merapi. Selain itu juga ada Balai Pawedan dan tempat sesajen dan sanderan. Batu yang digunakan di Candi Agung ini teman-teman diusung dari Gunung Agung Bali dan Muntilan, Jawa Tengah. Batu tersebut sengaja didatangkan dari Bali dan Jawa Tengah, maksudnya adalah menyatukan kembali tali perkawinan putri Gunung Agung dengan putra Jawa Tengah. Selain itu, dengan perpaduan ini ada maksud ingin mengembalikan sejarah perjalanan ritual Maharesi Markandeya yang dimulai dari Jawa menuju Bali. Candi Agung Gumuk Kancil ini sengaja loh bermotif Prambanan, karena Prambanan dikenal sebagai candi terbesar umat Hindu.
Karena itu, candi ini menjadi simbol persatuan Jawa dan Bali. Kemudian candi ini tingginya kurang lebih sekitar 13 meter loh teman-teman. Dan terdapat 3 arca utama, yakni Arca Siwa, Mahadewa di sisi timur, Arca Resi Markandeya, dan Trimurti di sisi barat. Di depan terdapat pintu utama candi untuk pemujaan. Tak jauh dari lokasi Pura Candi Agung Gumo Kancil di area tanah milik perhutani yang berjarak kurang lebih 250 meter, terdapat sebuah mata air teman-teman, sumber beji yang dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit bagi sebagian warga. Mata air sumber beji ini berada di Dusun Wonoasih, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Dan ini menjadi alternatif penyembuhan loh teman-teman, terutama untuk pengobatan penyakit rematik. Untuk mencapai mata air ini berada di salah satu kaki Gunung Raung tersebut, para pengunjung bisa mencapai dengan berjalan kaki teman-teman. Sedangkan kendaraan bermotor tidak bisa melewatinya. Air ini sering dimanfaatkan oleh para pengunjung sebagai air tirta dan juga sekedar buat mandi ataupun membasuh muka. Bisa juga untuk melukat teman-teman, wudhu. Mata air sumber beji ini sudah memiliki nama sendiri-sendiri. Yang pertama Dewi Gangga, ada Dewi Parwati, ada Dewi Sri, dan yang terakhir adalah Dewi Saraswati. Selain digunakan sebagai tempat sembahyang umat Hindu, tempat ini juga sering digunakan untuk mandi oleh warga. Sumber tersebut kini telah dibangun kolam yang berbentuk setengah lingkaran. Di bagian luarnya terdapat 8 pancuran mata air, persis berada di tengah bagian atas pancuran terdapat patung Dewi Saraswati. Adalah seorang dewi yang dikenal dengan sebagai Dewi Air, teman-teman. Kemudian tempat wisata religi selanjutnya ada yang namanya wisata Beji Antaboga, teman-teman. Di sini sangat terkenal dengan keragaman keagamaan di sini, teman-teman. Di sini ada 5 simbol agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin berkunjung ke tempat ini untuk berwisata religi, silahkan teman-teman. Aksesnya pun sudah lumayan enak, kemudian harganya pun untuk masuk ke tempat ini sukarela, teman-teman. Tidak ada tarif, hanya kerelaan saja untuk pengganti kebersihan. Seperti itu, teman-teman. Tentunya teman-teman pasti akan sangat penasaran dengan seperti apa kondisi Antaboga yang menjadi tempat wisata religi bagi umat-umat Hindu. Tentunya di sini menemukan hal-hal yang baru, teman-teman. Ingat loh ya, ingat. Tempat ini tidak dibuat untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, gitulah teman-teman. Baiklah, silahkan semua. Semoga sampai belepotan nih. Semoga semua tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Salam satu jiwa. Saudara kita yang beragama Buddha yang merupakan patung Dewi Kandil. Ini patung Maha Buddha nggih. Oh nggih, ini teman-teman. Itu dia teman-teman, itu kalau masang lembu Andini mana Pak De? Itu. Oh bawahnya ya. Oh itu ada lembu sapi. Kalau di orang Bihadiri katanya dewa nggih. Lembu Bunda Maria, teman-teman. Untuk saudara-saudari kita yang beragama Nasrani ini. Dan ini juga patung Yesus. Dibangunnya bersamaan berarti semuanya Pak De ya? Tampaknya ini baru direnovasi nih dia teman-teman, masih baru nih ya patung Yesus. Dan ini
Dan ini suraunya teman-teman, musolahnya. Jadi masih terawat ini. Nah, ini dia suraunya teman-teman. Nah, surau seperti ini lengkap dengan Al-Quran.